Serangan balasan Yaman langsung menghantam jantung transportasi Israel. Bandara utama negara itu porak-poranda setelah gempuran rudal dan drone yang diluncurkan dari wilayah Yaman sebagai jawaban atas aksi brutal IDF yang sebelumnya membakar pembangkit listrik vital di Yaman. Dalam hitungan jam, bandara internasional yang biasanya menjadi pusat pergerakan ribuan penumpang berubah menjadi ladang reruntuhan. 55 pesawat komersial Israel hancur lebur di landasan, hanggar, dan terminal. Serangan ini bukan sekadar balasan biasa, melainkan pesan keras bahwa Yaman tidak akan tinggal diam. IDF yang awalnya sok jago dengan membakar fasilitas energi Yaman, ternyata malah jadi bumerang. Ibarat maling yang nekat bakar rumah orang, ternyata rumahnya sendiri kebakaran lebih besar. Israel kini harus menelan kerugian finansial yang luar biasa besar. Diperkirakan mencapai 800 triliun dalam mata uang Israel hanya dari serangan ke bandara ini. Bandara utama itu kini lumpuh total. Seluruh penerbangan dibatalkan, ribuan penumpang terjebak, dan arus logistik internasional yang biasanya masuk ke Israel berhenti mendadak. Ironisnya, bandara yang mereka bangun dengan anggaran keamanan berlapis justru roboh dalam semalam. Jadi, kalau kemarin mereka sesumbar Iron Dome akan melindungi langit Israel, kenyataannya malah Iron Dome cuma bisa jadi payung bocor yang bikin basah kuyup. Pemandangan di lokasi serangan memperlihatkan kepanikan massal. Sirene darurat, meraung, petugas berlari tak tentu arah, dan asap hitam mengepul dari area landasan. Pesawat yang tadinya jadi simbol kemewahan industri penerbangan Israel kini lebih mirip besi tua rongsokan yang siap dijual kiloan. Media lokal bahkan menayangkan warga sipil yang berlarian sambil menyeret koper, tak tahu harus kabur kemana. Kerugian, ini bukan hanya angka. 800 triliun bukan sekadar statistik, melainkan hantaman telak yang bisa melumpuhkan ekonomi Israel dalam jangka panjang. Industri penerbangan mereka dipaksa berhenti mendadak. Maskapai nasional kehilangan armada. Investor asing mulai cemas. Dan yang paling menyakitkan bagi Israel, serangan ini menampar harga diri mereka yang selama ini mengaku paling tak tersentuh di kawasan. Balasan Yaman kali ini jelas menunjukkan perubahan peta konflik. Bukan lagi perang satu arah. Yaman membuktikan mereka mampu menjangkau infrastruktur vital Israel dengan presisi tinggi. Kalau sebelumnya Israel suka pamer rudal canggih di parade militer, kali ini mereka justru pamer bangkai pesawat di halaman bandara. Sebelum serangan balik Yaman mengguncang bandara utama Israel, akar masalahnya bermula dari langkah gegabah IDF. Militer Israel dengan arogan melancarkan operasi udara yang menargetkan salah satu pembangkit listrik terbesar di Yaman. Serangan itu dilancarkan tanpa peringatan dengan alasan klasik mencegah ancaman militer dari Yaman. Padahal semua orang tahu yang mereka hancurkan bukan gudang senjata, melainkan fasilitas sipil yang menghidupi jutaan orang. Ledakan pertama menghantam turbin utama. Api langsung membesar, memutus pasokan listrik di sebagian besar wilayah Yaman. Rumah sakit gelap gulita, peralatan medis berhenti bekerja, dan warga sipil jadi korban langsung. IDF selalu suka menyebut operasi mereka sebagai pukulan presisi, padahal presisinya cuma dalam hal ngebidik lampu neon dan kulkas orang Yaman. Serangan ini bukan hanya sekadar menghancurkan mesin, kehidupan sehari-hari warga langsung lumpuh. Pasar gelap di Yaman mendadak penuh karena genset jadi barang mewah. Anak-anak belajar dengan lilin, sementara pasien rumah sakit bertaruh nyawa di ruang ICU tanpa daya. Lucunya, Israel mengklaim mereka mencegah serangan, padahal yang dicegah cuma pasien Yaman biar nggak sempat sembuh. Yang bikin makin ironis, IDF sempat merilis video operasi itu di media sosial. Mereka memamerkan rudal yang menghantam fasilitas listrik dengan caption penuh kebanggaan. Tapi justru video itulah yang memicu gelombang kemarahan global. Dunia menyaksikan bagaimana militer yang katanya modern malah bangga menghancurkan infrastruktur sipil. Ibarat orang upload video prank, tapi pranksnya nyiram bensin ke rumah sakit. Nggak lucu, cuman sadis. Bagi Yaman, serangan ini adalah pemicu.
Pemerintah dan kelompok perlawanan di sana langsung mengumumkan bahwa Israel telah melewati garis merah. Dalam waktu singkat, strategi balasan disiapkan. Target mereka jelas, infrastruktur vital Israel yang punya dampak ekonomi langsung. Israel nekat bikin Yaman gelap gulita, balasannya Yaman bikin bandara Israel jadi terang benderang kebakar. Karma memang punya cara delivery cepat, bahkan lebih cepat dari pengiriman Amazon Prime. Lebih jauh, serangan IDF ini menunjukkan pola lama, menyerang fasilitas sipil dengan dalih militer. Hal yang selama ini jadi bahan kecaman dunia, tapi tetap mereka ulangi. Bedanya, kali ini musuhnya bukan pihak yang diam saja. Yaman membuktikan kalau serangan brutal seperti itu punya konsekuensi serius. Israel kira main bakar listrik, orang lain bisa bikin mereka aman, ternyata malah bikin colokan listrik sendiri konslet. Balasan Yaman datang lebih cepat dari yang diperkirakan banyak pihak. Hanya beberapa hari setelah pembangkit listrik di Yaman dibakar oleh IDF, puluhan drone dan rudal jarak jauh dilepaskan ke udara. Semuanya mengarah ke bandara internasional utama Israel. Sistem pertahanan Israel yang selama ini diagung-agungkan, Iron Dome, segera diaktifkan. Tapi hasilnya jauh dari harapan. Sebagian rudal berhasil dicegat, namun mayoritas justru lolos dan menghantam target dengan presisi. Iron Dome kali ini lebih mirip jaring nyamuk bolong. Nyamuknya lewat, yang ketangkep cuman angin. Ledakan pertama menghantam landasan pacu, membuat aspal yang biasanya mulus jadi retak berkeping-keping. Beberapa detik kemudian, drone menghantam hanggar yang berisi puluhan pesawat komersial. Api langsung berkobar, menjalar cepat ke pesawat lain yang parkir berdekatan. Dalam hitungan menit, 55 pesawat komersial Israel berubah jadi tumpukan besi gosong. Bandara yang biasanya penuh aktivitas kini lebih mirip museum rongsokan. Terminal penumpang juga tak luput dari guncangan. Kaca-kaca pecah, plafon runtuh, dan sistem komunikasi lumpuh total. Ribuan penumpang yang sedang menunggu penerbangan panik berhamburan. Sirene darurat meraung, petugas bandara berteriak sambil mengarahkan orang keluar, sementara asap hitam tebal menutupi langit. Pemandangan itu bikin bandara Israel lebih mirip lokasi syuting film apokaliptik, bedanya kali ini nggak ada stuntman. Semuanya nyata, dampak langsung dari serangan ini sangat besar. Seluruh penerbangan dari dan menuju Israel dihentikan. Jalur kargo yang biasanya mengalirkan barang impor ke negara itu terputus. Investor asing mulai panik karena akses udara Israel untuk sementara benar-benar lumpuh. Kalau biasanya orang bilang Israel itu hub internasional, sekarang lebih cocok disebut hub gosong nasional. Yang paling menohok, serangan ini membuktikan kemampuan teknologi militer Yaman yang selama ini diremehkan. Israel yang selalu sombong dengan peralatan canggih buatan barat, ternyata kewalahan menghadapi rudal rakitan dan drone murah buatan Yaman. Mungkin inilah pertama kalinya dalam sejarah pesawat komersial ratusan juta dolar kalah telak sama drone yang biayanya nggak sampai harga motor bekas. Media internasional langsung menyorot kejadian ini. Foto dan video pesawat gosong beredar luas di internet, membuat citra tak terkalahkan. Israel kembali runtuh. Bahkan ada analis militer asing yang menyindir. Israel selama ini pamer bandara modern sebagai simbol kemajuan. Sekarang malah bisa dipamerin sebagai monumen kegagalan. Dengan serangan ini, pesan Yaman jelas. Serangan ke fasilitas vital mereka tidak akan dibiarkan begitu saja. Mereka bisa membalas dengan skala yang lebih besar, dan target berikutnya bisa jauh lebih parah. Israel yang biasanya sombong dengan jargon "kami aman di bawah Iron Dome" sekarang mungkin lebih cocok ganti slogan. Jadi semoga pesawatnya nggak gosong duluan. Kerugian Israel akibat serangan Yaman kali ini bukan main-main. Laporan awal menyebut total nilai kerusakan mencapai 800 triliun dalam mata uang Israel. Angka itu mencakup kehancuran 55 pesawat komersial, kerusakan terminal, runtuhnya landasan pacu, hingga hancurnya sistem logistik udara. Untuk ukuran ekonomi Israel yang sangat bergantung pada perdagangan luar negeri, angka ini bukan sekadar pukulan, tapi bencana nasional. Industri penerbangan mereka langsung lumpuh. Maskapai nasional kehilangan sebagian besar armada dalam satu malam.
Puluhan ribu penumpang terlantar. Bandara internasional yang biasanya jadi pintu masuk utama turis dan bisnis kini ditutup total. Kalau dulu Israel bangga bisa jadi destinasi wisata religi, sekarang yang tersisa cuma wisata reruntuhan. Turis mungkin bisa datang, tapi bukan untuk ziarah, melainkan untuk foto di depan bangkai pesawat gosong. Kerugian ekonomi ini menjalar cepat ke sektor lain. Perdagangan luar negeri tersendat, investasi asing mulai goyah, dan pasar saham Israel anjlok drastis. Analis memperkirakan kerugian sekunder bisa berlipat ganda dalam hitungan minggu. Industri perhotelan kehilangan tamu, sektor logistik kolaps, dan bahkan ekspor teknologi Israel ikut terseret. Lucunya, negara yang suka pamer startup nation, ini sekarang bisa daftar startup baru. Rongsokan pesawat bekas Israel leletau. Di sisi politik, dampaknya lebih menghancurkan. Pemerintah Israel mendapat tekanan dari dalam negeri. Warga mempertanyakan bagaimana mungkin sistem pertahanan canggih mereka gagal total menghadapi rudal Yaman. Selama ini Iron Dome dipromosikan kayak antivirus premium, tapi ternyata hasilnya sama aja kayak antivirus trial 30 hari. Pas lagi butuh, malah error. Oposisi langsung menyerang Perdana Menteri dengan kritik pedas. Mereka menilai keputusan menyerang fasilitas vital di Yaman sebagai blunder besar yang berujung pada kehancuran bandara sendiri. Demonstrasi kecil mulai muncul di Tel Aviv, dengan warga membawa poster yang mengejek kebijakan militer mereka. Ada yang nulis, "Kami butuh pemimpin, bukan tukang bakar listrik orang." Lebih jauh, posisi Israel di mata internasional makin rapuh. Serangan ke pembangkit listrik Yaman sudah menuai kecaman global. Tapi kini, setelah balasan Yaman menghancurkan bandara mereka, simpati dunia makin tipis. Banyak negara mulai melihat Israel bukan sebagai korban, tapi sebagai pihak yang menyalakan api hingga terbakar sendiri. Ibarat orang nekat nyiram bensin ke tetangga, malah kakinya sendiri yang kepeleset kena api. Kerugian sebesar ini jelas akan menghantui Israel dalam jangka panjang. Butuh waktu bertahun-tahun dan biaya ratusan triliun lagi untuk memulihkan bandara, mengganti armada pesawat, dan membangun kembali kepercayaan publik. Tapi yang paling sulit dipulihkan adalah citra. Israel yang dulu sombong dengan slogan "tak terkalahkan", sekarang lebih cocok pakai slogan "tak terselamatkan". Serangan Yaman ke bandara utama Israel langsung mengundang reaksi dari seluruh dunia. Negara-negara barat yang biasanya langsung pasang badan membela Israel kali ini kelihatan canggung. Amerika Serikat hanya mengeluarkan pernyataan standar soal mengecam kekerasan tanpa berani menyebut Yaman secara langsung. Uni Eropa juga terdengar lebih berhati-hati, hanya menyerukan deeskalasi. Mungkin mereka bingung, gimana caranya bela Israel tanpa terlihat kayak orang bodoh yang dukung negara yang baru aja bikin bandara sendiri jadi panggangan pesawat jumbo. Sebaliknya, beberapa negara di Timur Tengah terang-terangan mendukung aksi Yaman. Iran menyebut serangan itu sebagai balasan sah atas agresi Israel. Bahkan negara-negara yang biasanya diam ikut bersuara. Mesir, Turki, dan Qatar mengingatkan bahwa membakar fasilitas sipil seperti pembangkit listrik jelas merupakan pemicu balasan keras. Singkatnya, Israel kehilangan kartu kami korban yang biasanya mereka pakai setiap kali kena serangan. Dunia sudah mulai muak dengan drama lama yang skripnya nggak pernah berubah. Di dalam negeri, situasi politik Israel makin panas. Demonstrasi di Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem meledak. Ribuan warga turun ke jalan menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kehancuran bandara. Ada yang membawa poster bergambar pesawat gosong dengan tulisan, "Ini bukan keamanan, ini kebodohan." Rakyat Israel sendiri mulai sadar, mereka bukan lagi naik pesawat menuju masa depan, tapi naik odong-odong yang siap meledak kapan saja. Tekanan internasional juga membuat Israel makin terisolasi. Banyak maskapai asing langsung menghentikan penerbangan ke Israel. Negara-negara lain menutup jalur udara mereka untuk pesawat Israel dengan alasan keamanan. Israel yang selama ini mengklaim sebagai pusat ekonomi dan teknologi, kini malah jadi negara yang diperlakukan seperti zona perang.
Ironisnya, Yaman yang dulu diremehkan karena miskin dan hancur perang, kini berhasil membuat Israel tampak lebih rapuh dari rumah kardus kehujanan. Serangan Yaman ini menandai babak baru konflik. Bukan lagi skenario satu arah di mana Israel bisa menyerang siapa saja tanpa konsekuensi. Kali ini, balasan datang dengan skala yang mengguncang fondasi ekonomi dan politik mereka. Kalau Israel masih keras kepala melanjutkan aksi agresinya, mereka mungkin akan segera kehabisan bandara, pesawat, bahkan alasan untuk terus mengaku paling kuat di kawasan. Penutupnya jelas, Yaman berhasil mengubah peta pertempuran. Dari negara yang dianggap tak punya daya, kini mereka menunjukkan taring di panggung internasional. Israel di sisi lain harus menghadapi kenyataan pahit. Kekuatan militer super canggih tak ada gunanya jika arogan dan ceroboh. Mereka ingin jadi singa timur, tengah, tapi sekarang malah jadi kucing basah yang dikasih ikan gosong hasil balasan rudal Yaman.